Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Nurhayati Rambuta Buana, NIM 1703030100, mahasiswa jurusan Fisiologi kelas B semester 7. Hari ini saya akan mereview buku tentang ekonomi kesejahteraan. Pada pertengahan ke-20, abad ekonomi kesejahteraan kurang mendapat perhatian di abad ke-21. Buku ini mengeksplorasi sejarah ekonomi kesejahteraan dengan maksud untuk menjelaskannya naik dan turun selanjutnya. Berdasarkan filosofi dan ekonomi, buku menawarkan yang baru dan perspektif asli tentang sejarah ekonomi kesejahteraan, dimulai dengan Piaget dan memetakan lintasan ekonomi kesejahteraan ke-8 dan teoritis sepanjang abad ke-20. Ada beberapa poin penting yang ada dalam ekonomi kesejahteraan. Yang pertama, tujuan dan ruang lingkup pekerjaan. Ekonomi kesejahteraan adalah studi sistematis tentang rekomendasi kebijakan normatif di bidang ekonomi. Ekonomi kesejahteraan terapan adalah upaya untuk mengatakan apa yang seharusnya menjadi sehubungan dengan kebijakan pemerintah, dan ekonomi kesejahteraan teoritis adalah mencoba untuk belajar bagaimana menciptakan ekonomi kesejahteraan terapan yang andal. Sejarah ekonomi kesejahteraan adalah untaian sejarah abad ke-20. Selama abad ke-20, ekonomi kesejahteraan muncul dari ekonomi neoklasik, teori sebagai bidang studi khusus hanya untuk menghilang secara aneh dari arus utama ekonomi pada akhir abad ini. Sebagai Sir Anthony Atkinson diamati pada tahun 2001. Setelah pertengahan abad, ekonomi kesejahteraan diajarkan secara luas. Ekonomi kesejahteraan Piaget dengan kuat didasarkan pada etika utilitarian, teori seperti yang dipahami Piaget. Teori ini memberikan yang paling transparan dukungan untuk argumen bahwa pasar bebas dapat menghasilkan peningkatan kemakmuran dalam arti yang signifikan secara moral. Di sisi lain, sudah dikenal sejak itu karya John Stuart Mill yang dapat disiratkan oleh utilitarianisme sebagai argumen redistribusi pendapatan menuju kesetaraan. Inilah dilema para ekonomi mewarisi dari Mill dan menerima analisis Piaget tentang efisiensi persaingan tampaknya membuat perbedaan antar efisiensi dan distributif norma tidak mungkin. Piaget juga mengembangkan diskusi Marshall tentang eksternalitas, menciptakan konsep eksternalitas modern. Dalam retrospeksi satu abad ini, mungkin tampaknya lebih penting daripada kasus utilitarian untuk atau jumlah terbatas redistribusi. Namun itu dikotomi dengan efisiensi dari distribusi kontribusi yang memotivasi upaya ekonomi kesejahteraan baru untuk merekonstruksi ekonomi kesejahteraan pada nilai yang berbeda. Meskipun terkait erat teori, akan dikatakan bahwa kreativitas dan kesuksesan dan kegagalan akhir ekonomi kesejahteraan baru menyebabkan munculnya dan lenyapnya ekonomi kesejahteraan abad ke-20. Yang kedua, utilitarianisme untuk Piaget kesejahteraan ekonomi. Prasejarah dari teori utilitas marginal, permintaan sudah dikenal dan akan diuraikan secara singkat. Ekonomi politik klasik dari Smith melalui Mill dan Keynes melihat harga pasar tidak terkait dengan utilitas. Ini diekspresikan dalam paradoks Smith tentang berlian dan air. Dengan demikian, ekonomi politik klasik berfokus pada teori harga-harga jangka panjang dengan tenaga kerja sebagai ukuran biaya. Ada tentu saja beberapa bagian dalam klasik tulisan-tulisan yang mengarah teori marginalis. Malthus mengisyaratkan sedikit esai yang diketahui pada tahun 1800 bahwa harga permintaan akan menjadi kesediaan marginal untuk membayar bahwa
untuk membayar dan proposisinya tentang penurunan produktivitas lahan akan digeneralisasikan dalam ekonomi neoklasik. John Stuart Mill memiliki konsep modern tentang permintaan diterapkan dalam kasus-kasus luar biasa seperti perdagangan internasional dan monopoli, dan tidak mengambilnya dari premis utilitarian. Utilitarianisme dan teori harga tinggal bersama dalam pemikiran Mill, tetapi dia tidak menikahi mereka, juga tidak memiliki masalah. Namun, satu bisa dan banyak ekonom akan mengadopsi teori keseimbangan pasar Jevons tanpa mengadopsi teori etika Benthamites atau norma kebijakan publik Benthamites. Dengan sendirinya, teori equilibrium pasar Jevons sendiri tidak bersifat utilitarian. Itu adalah penjelasan teori Jevons memberitahu kita bahwa pertukaran akan menghasilkan surplus. Setidaknya salah satu dari mereka masuk ke bursa, tetapi dia menambahkan dengan cara kualifikasi. Namun secepatnya penerus dan penemu Jevons mulai berdebat bahwa keuntungan bersama dari pertukaran membenarkan ekonomi pasar dan kebijakan publik yang mendorong ekonomi pasar. Mereka membuat penilaian utilitarian. Ide Henry Sinwick pantas mendapat komentar di sini jika hanya karena itu telah disarankan bahwa dia mengantisipasi fondasi ekonomi kesejahteraan Pigou. Sinwick dapat diperingkat bersama dengan Bentham dan Mill di antara filsuf utilitarian besar Inggris abad ke-19. Seni ekonomi politik Sinwick membahas ekonomi politik sebagai disiplin kebijakan publik dan bergantung terutama pada penilaian utilitarian sebagai kriteria yang menentukan. Sampai sejauh ini kita dapat mengatakan bahwa dia mengajukan pertanyaan itu, Pigou akan berbicara. Selanjutnya, utilitarianisme sebagai teori nilai. Utilitarianisme adalah sejenis konsekuensialis teori etika. Meskipun penerapannya mungkin terbatas pada kebijakan publik, tapi ada beberapa jenis konsekuensialisme dan utilitarianisme. Pigou adalah sebuah contoh dari utilitarianisme kepuasan. Pertama, utilitarianisme adalah filsafat moral. Artinya, utility pemikiran tarian pertama dan terpenting berkaitan dengan tindakan yang harus kita melakukan dengan cara keputusan harus dibuat. Bagaimana kita harus memutuskan dan bagaimana bertindak, atau pemikiran utilitarian dapat diterapkan juga pada psikologi pengambilan keputusan seperti yang dilakukan Jevons dengan kurang lebih berhasil. Utilitarianisme tunduk pada sejumlah kritik sebagai filosofi moral seperti yang lainnya filosofi moral. Beberapa dari kritik tersebut akan dibahas di bawah ini secara khusus pemikiran utilitarian dapat diterapkan pada keputusan di antara kebijakan publik alternatif. Beberapa kritik terhadap utilitarianisme sebagai filosofi moral umum tidak akan berlaku untuk kasus tertentu dari kebijakan publik keputusan, sehingga orang yang masuk akal dapat mengadopsi standar utilitarian untuk keputusan kebijakan publik, sementara menolaknya sebagai teori moral umum. Kedua, utilitarianisme adalah bentuk konsekuensi. Artinya, seorang utilitarian berpendapat bahwa kebenaran tindakan dan keputusan hanya bergantung pada kesepakatan mereka, urutan dan tidak dalam apapun yang intrinsik untuk tindakan itu sendiri, atau wahyu atau sumber pengetahuan lain terlepas dari konsekuensinya. Yang berikutnya, Pigou, utilitas kepuasan.
Bagi Pigo, utilitas adalah pengembalian psikis dari kepuasan dalam kekayaan dan kesejahteraan dan ekonomi kesejahteraan. Pigo mengurangi pertanyaan teori kebijakan publik untuk pertanyaan teori ekonomi dan dia melakukan ini dengan mengadopsi standar utilitarian untuk kebijakan publik. Ekonomi kesejahteraan Pigo bertumpu pada dua proposisi yang diajukan secara konsisten dalam karya yang ditulis ulang setengah abad pertama. Setiap penambahan pada pendapatan real yang dibuat seseorang, kepuasan lebih besar. Penambahan pada pendapatan real, kepuasan lebih besar. Kedua, transfer pendapatan uang dari yang lebih baik orang ke orang yang lebih buruk membuat kepuasan lebih besar. Seperti yang ditunjukkan oleh bagian ini, utilitarianisme Pigo adalah utilitarianisme kepuasan, tetapi kepuasan utilitarianisme dalam bentuk tertentu. Dia mengatakan itu adalah psikis kepuasan kembali yang tampaknya berarti keadaan subjek pikiran yang muncul dari kepuasan keinginan atau keinginan bukan, misalnya file akuisisi dari objek yang diinginkan. Pigo mengamati bahwa tongkat pengukur uang hanya dapat dikaitkan dengan kepuasan ketidakberesan. Demikian hasil video yang saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua.